Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah sunnatullah, siapapun yang mau naik tingkat pasti lewat ujian. Sudah begitu takdirnya. Dari SD ke SMP ujian, SMP ke SMA ujian, mau kuliah diuji, mau masuknya saja diuji, mau naik tingkat diuji, mau lulus diuji, mau cari kerja diuji, terus ujian. Jadi ujian itu adalah salah satu yang harus kita nikmati, bukan kita takuti. Karena jelas ujian itu adalah sarana meningkatkan kualitas kita. Sepakat itu hadirin? Apalagi orang yang beriman, makin tinggi keimanan seseorang, maka pasti diujinya juga makin berat. Pohon makin tinggi, angin makin kencang berembus. Yang paling berat dalam hidup ini diujinya adalah Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu para sahabat, para waliullah, para kekasih-kekasih Allah, berat, pasti berat. Para ulama lebih berat dibanding yang bukan ulama. Ini harus kita pahami betul ya. Jadi kita harus prepare, persiapan. Dan ujian di sekolah banyak orang tua yang ngutang sana sini agar anaknya diuji. Mau punya anak sekolah tidak pernah dikasih ulangan ujian, itu namanya tidak sekolah ya. Silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Nah begitulah hadirin. Jadi surat apa barusan? Ali Imran ayat 186. Jadi siap-siap ya. Dalam hidup ini harus siap-siap saja terus. Mengapa? Karena ujian pasti ada dan sedikit. Coba banyak mana? Banyak belajarnya, banyak ulangannya. Sekolah itu ujian UN berapa hari dibanding dengan 3 tahun. Makanya ujian itu bisyai, sedikit saja. Dan ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah tahu siapa kita.
lebih tahu dari siapapun. Karena dia yang menciptakan kita, yang merancang kita. Jadi tahu nih, kayak saya gitu ya, Allah udah tahu siapa Agim, karena Agim ini ciptaan dia. Allah tahu ilmu saya seperti apa. Allah juga tahu kadar iman. Allah Subhanahu wa taala tahu persis keperluan saya, ya, perekonomian anak 11 gitu ya. Allah udah tahu kan, anak-anak itu juga ciptaan dia. Tingkat intelektual saya, kekuatan fisik, kekuatan iman, ilmu, mental, psikologis, Allah tahu siapa ini. Dan kalau ditimpakan ujian kepada saya, udah pasti diukur tuh, dosisnya pas. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim. Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Mungkinkah pelajar SD diberikan ujian fakultas kedokteran? Itu tidak usah dikerjakan, ya. Misalkan kelas 2 SD ulangannya logaritma, nggak usah dikerjakan, dan nggak akan kepikir. Yang salah pasti guru yang ngasih ulangannya. Benar? Nah, makanya kalau ada ujian, kita harus sadar betul, ini udah pasti nih diukur oleh Allah. Dan ujian itu untuk kebaikan, untuk kehancuran. Jawab hadirin. Untuk kebaikan. Semua ujian itu untuk kebaikan. Makanya kita harus berbaik sangka. Sepahit apapun hidup, ujian yang menimpa itu pasti untuk kebaikan kita. Kalau orang beriman kan begitu. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik, dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Diberikan nikmat, syakara, bersyukur, fakana khairullah, maka baik baginya. Diberikan ujian, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi yang penting itu sebetulnya bukan ujiannya, tapi sikap terhadap ujian. Jelas? Orang tidak lulus kan bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Kok kayak baru tahu hadirin? Iya kan? Coba sekarang ujian, terus jengkel. Apa ini ujian? Saya tidak rela ada soal ini. Ini soal saya tidak mau yang ini. Amit-amit. Pasti ini ngaco nih yang bikin soal. Kira-kira lulus tidak? Tidak. Harus ridho, terima soal yang ada, kerjakan baik-baik semaksimal mungkin, lulus naik, gitu kan? Silakan. Let's check. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar
dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Tuh begitu. Tapi ujian itu jangan dianggap yang susah-susah. Dalam hidup ini ada ujian kebaikan dan ujian kesusahan. Maaf. Nah ini ujian batuk ya. Jadi satu apa tadi, bahwa hidup ini pasti diuji ya. Gak bisa enggak, kita harus sangat siap. Seperti mau UN, orang udah tahu kalau sekolah itu pasti ada UN, dan tidak kaget ada ulangan, ada ujian, kita tidak kaget. Jadi jangan suka kaget kalau ada ujian hidup ini. Yang kedua, semua ujian sudah diukur oleh yang mengujinya sesuai dengan dosis kita, apalagi Allah yang Maha Adil. Yang ketiga, ini ujian untuk kebaikan kita, untuk menaikkan kualitas kita, untuk mengangkat derajat kita. Nah yang keempat, ujian ini bentuknya ada beragam jenis. Ada ujian kesenangan dan ada ujian kesusahan. Nanti yang kelima, bagaimana kita supaya mengerjakannya bagus. Ada bedanya nanti ujian sekolah dengan ujian di dalam hidup ini ya. Silakan. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah jadi Allah akan menguji kita tuh dengan keburukan dan kebaikan juga ujian. Surat apa barusan? Al-Anbiya ayat 35. Jadi kita tidak usah kaget bahwa hidup ini banyak ujian. Tapi yang namanya ujian bukan hanya kesusahan, kesenangan. Mana yang lebih berat? Ujian itu kesusahan atau kesenangan? Mana yang lebih berat? Dicaci atau dipuji? Nah ukuran beratnya ini bukan berat oleh nafsu ya. Beratnya itu bisa diselesaikan dengan baik atau tidak. Nah yang disebut lulus itu, disebut mengerjakan soal dengan baik itu adalah kalau makin dekat dengan Allah. Halo, jelaskah? Nah sekarang jadi yang namanya mana yang lebih berat, ujian kesusahan atau kelapangan? Nah yang disebut lulus itu apa? Yang jadi dekat dengan Allah. Mana yang lebih berat coba? Kesusahan, kesenangan? Kesenangan. Karena kesenangan itu jarang yang bisa lulus dengan syukur. Kalau kepahitan, banyak yang bisa jadi dekat dengan Allah. Lagi sehat, lupa ke Allah. Giliran sakit, ya Allah, ya Allah. Lagi sehat, ya Allah, ya Allah. Enggak tuh. Lagi banyak uang, susah ingat ke Allahnya. Tapi lagi nggak punya uang, aduh tolong ya Rob, wah yang maha kaya, tolong. Begitulah. Apalagi yang punya hutang dan jatuh tempo, udah itu ke Allahnya tuh ngedepeng luar biasa. Jatuh tempo, ya Allah, hari terakhir. Begitulah. Coba nggak ada ujian atau lagi nggak punya hutang, susah tahajud. Ibu juga ibu-ibu yang suaminya titik-titik lagi, ngecungkelnya luar biasa. Tolong ya Allah. Biasanya nggak gitu, kerek tuh malam-malam. Tapi gara-gara ada kejadian ujian di rumah tangga, tahajudnya bagus, tobatnya bagus. Benar?
Pokoknya kalau diuji itu yang pahit itu sebetulnya lebih memudahkan kita dekat dengan Allah. Yang waspada itu pujian, penghargaan, kelapangan, kekaguman orang, kemudahan. Itu jarang yang lulus tuh. Beneran, jarang yang lulus. Jarang yang lulus. Ada yang lulus. Bagaimana lulusnya? Syukurnya. Air mata syukurnya luar biasa. Ketika diberikan kelapangan sujud syukur dan waspada sekali. Jangan sampai kelapangan jadi ujub. Ketika dipuji nangis saja. Nangis. Syukur Allah menutupin aib. Allah menutupi keburukan, kebusukan, kekurangannya. Makanya rada lebih berat ya. Orang yang dipuji dengan dicaci lebih mudah dekat dengan Allah yang dicaci. Yang bergelimang harta dengan yang kekurangan uang itu lebih mudah mendekat ke Allah dengan kekurangan. Yang diberikan keleluasaan, waduh itu susah tuh. Tapi kalau udah banyak masalah, kesulitan, nah ini lebih mudah. Tidak semua yang sulit juga lulus. Ada juga yang sudah kesulitan tidak lulus. Tapi secara syariat kepahitan itu kayak soal yang lebih mudah dibanding dengan kelapangan. Nah, apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah tidak boleh menyerahkan urusan kepada gurunya. Coba aja dites lagi ulangan ya. Puji guru. Duhai guru yang baik hati, engkau sangat cerdas, tahu semua jawaban. Engkau baik hati, senang mengajari dan menolong murid. Dengan ini, saya serahkan persoalan ini kepada guru yang bijaksana untuk diselesaikan seluruhnya. Coba lihat reaksi guru. Duhai guru, murid yang aneh. Seumur-umur guru punya murid error begini. Tempatmu bukan di ruangan ini, nah. Keluar sekarang juga. Mungkin begitu. Tapi kalau ujian hidup, justru itu yang benar. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastagith astagith wa aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup, ya Qayyum yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dengan rahmatmu tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya ini seluruhnya ya Allah. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Toh itu yang disukai. Nah inilah bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup. Kalau ujian sekolah kerjain sendiri, kalau ujian hidup serahkan total kepada Allah. Nanti Allah yang membimbing kita, hati ditenangkan, pikiran dicerdaskan, lisan dituntun, sikap diatur, didatangkan siapa, dipertemukan dengan siapa, Allah nanti akan merekayasa dengan sempurna kebaikan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi solusinya adalah ujian itu bukan untuk kita selesaikan sendiri. Ujian itu untuk membuat kita makin dekat dengan Allah, dan Allah membimbing kita menyelesaikan urusannya. Jelas? SOP-nya begitu. Jadi bukan kita yang ngerjain soal. Soal membuat kita dekat ke Allah. Dekat ke Allah yang disebut takwa itu mendatangkan bimbingan supaya kita bisa menyelesaikan persoalan. Bisa oleh kita sendiri atau nanti Allah cari jalan lain. Ngedidik anak susah, bapak ibu tobat mendekat ke Allah, anak bisa dibalikan aja hatinya jadi baik, dikasih teman yang lebih soleh, dikasih guru yang lebih bijak, bisa berubah. Nih coba sini sayang, salam dulu sama
Sini salaman. Punten. Berdiri sayang. Siapa namanya? Iya, sudah sampai di mana tadi? Hah? Sini siapa namanya? Naufal. Naufal. Umur berapa Naufal? 11. 11 tahun. Sedang ikut program apa di sini? Tahfidz. Tahfidz. Sudah dapat berapa? 3,5. 3,5 juz. Bagaimana dek? Ya sudah senior kita ya. Bagaimana kayak? Tunggu dulu Nova. Yang 3,5 juz. Siapa yang menyuruh atau karena keinginan Noval pesantren di sini? Pengen sendiri. Pengen sendiri di sini. Jadi SD-nya berhenti dulu, terus menghafal Quran, nanti ikut ujian persamaan gitu. Kenapa pengen jadi penghafal Quran? Sering kesini. Sering kesini. Sering kesini teh jajan atau apaan? Sering kesini, sering lihat pesantren terus jadi ingin menghafal gitu. Ya. Iya. Kalau udah hafal, bilangnya gimana ke orang tua? Pengen. Bilangnya gimana ke bapak ke ibu? Ya pengen di sini, udah sering kesini. Pengen ngapalin Quran Pak, terus kata orang tua gimana? Ya boleh berhenti dulu sekolahnya. Oh boleh berhenti dulu sekolahnya. Nggak apa-apa itu? Gak apa-apa. Seneng mana di sekolah dengan di sini? Senang di sini. Senang di sini. Ini saya kesang badak, kesang lembut kalau dalam bahasa Sunda ya nggak? 3,5 juz sudah kan? Sudah. Kita baru 2 gelas jus katanya. Ini mau 3,5 juz Al-Quran. Hari kita mah kemana ya pikirannya. Saya juga sering kesini, di depan kan ada toko jus gitu. Nah dek, apa yang paling disukai selama pesantren di sini? Apa yang bikin senang? Ya memang begini menjaga lisan hadirin ya. Jadi kita harus mengerti aja ya. Jadi kita banyak yang ingin dikemukakan tapi beliau menjaga lisannya. Jadi mengertilah sendiri ya. Ya deh, kami mengerti deh. Rencananya sampai kapan pesantren di sini? Sampai 30 juz sampai selesai? Ya insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kalau setoran jam berapa aja? Habis ini. Habis ini ya. Oh. Terus sama Sehari berapa lembar? sehalaman. Sehari sehalaman. Bisa apa satu halaman ya? Ya. Oh persis kita juga ya. Kita bacanya setengah halaman. Kalau ini hafalnya satu halaman. Hampir mirip ya. Mirip halamannya ya. Sing soleh sayang ya. Ini ibu bapak nonton enggak? Suka nonton ini enggak? Ya nggak apa-apa ya nggak ya. Terima kasih Nova, semoga jadi anak yang soleh, jadi hafidz. Masya Allah. Dek, sini. Ini saya tidak niat mempermalukan ya. Siapa namanya Dek? Ihsan Periandi. Ya, kok kecil-kecil sudah berkumis? Ihsan ikut program apa San? Deki. Daurah Kolbia. Kenapa ikut ini? Tuh hijawang hadir. Ihsan gimana? Daurah Kolbia. Berapa usianya nak? 27 tahun. 27 tahun. Oh mirip ya. Beda dikit lah, beda 16 tahun. Kenapa memilih mengikut pesantren? Ingin istiqomah dalam ibadah, terus ingin memperbaiki hati. Punten. Tes, tolong diperbaiki mikrofonnya. Punten maaf ya. Ingin memperbaiki hati. Ini sebelumnya sudah kerja atau gimana? Sedang? Alhamdulillah. Sedang bekerja. Ya. Terus cuti. Ya. Kok nggak bulat jawabannya ini? Terus berhenti dulu lah ya. Ya. Lalu mengambil ini. Tahu dari mana tentang Daurah Qalbiyah Darut Tauhid ini? Dari orang tua. Oh begitu. Apa kata orang tua? Kamu pesantren sana? Gitu? Enggak juga. Oh enggak ya.
Kan ada tuh kalau anak nakal kalau dipesantrenin kamu gitu. Disangkanya di sini perawatan anak nakal. Apa kata orang tua tuh cari pengalaman pesantren gitu? Seperti itu juga bisa. Ini juga jaga lisan nih hadirin susah nih. Ya udah berapa lama sekarang di sini? 3 minggu. Sudah 3 minggu ya. Seminggu lagi di wisuda. Apa yang paling didapat? Kan nggak boleh pakai di sini kan? Lagi istiqomah dalam ibadah dari sholatnya, alhamdulillah bisa lebih rajin lagi. Hati? Alhamdulillah lebih bisa menjaga misalnya dari dosa-dosa kecil kayak ghibah kayak seperti itu. Lebih tenang nggak di sini? Alhamdulillah. Jauh lebih tenang. Ya. Berapa bayarnya untuk bisa tenang? Nggak terbayar hadirin. Dan nggak bisa dirampok. Jadi kekayaan termahal itu ketenangan hati. Dan sekarang punya mobil bagus, pasti tidak tenang. Kenapa? Karena belum lunas. Itulah masalahnya hadirin. Kalau tidak tenang nggak ada nikmatnya. Nah deh, apa yang terpikir melihat yang 11 tahun tadi diajak ngobrol? Yang terpikir aja. Yang terpikir anak saya mau dimasukin ke sini ya. Oh, udah punya anak ini? Alhamdulillah udah. Oh, saya kira remaja. Alhamdulillah. Anaknya mau dimasukin ke sini, dijerumuskan gitu ya. Apalagi yang kepikir selain mikirin anak? Subhanallah, umur segitu udah bisa hafal 3,5 juz. Saya 27 tahun kemana aja gitu. Jangan nanya saya. Iya, itu yang bikin remuk hati itu. Aduh, saya juga barusan ini mah takdir ya. Allah mengajak beliau cerita tuh harapan tuh barusan dia ngomong setengah juz gitu kan. Kita jadi rada ringan ya, tidak terlalu tertekan. 3,5 juz mah lelep aja, kita juga jadi nggak lelep ya. Masya Allah. Terima kasih deh atas nasihatnya. Lugu memang ya, tidak banyak duit tapi nendang banget ya. Terima kasih ya. Nah hadirin, ini sekedar variasi obrolan betapa hidup ini hanya akan bisa dilalui kalau kita punya ilmunya. Benar? Kalau nggak ada ilmunya, stres. Kalau makin banyak ilmu nanti ujiannya makin berat. Iya, tapi sesuai dengan ilmunya. Beratan hidup yang nggak sekolah. Kalau nggak sekolah, walaupun persoalannya sederhana, susah mengerjakannya kalau nggak tahu ilmunya, benar? Tapi fakultas kedokteran, ahli bedah saraf, sarafnya juga saraf yang halus, ada gitu, ya. Ahli bedah saraf itu ujiannya juga lebih berat, tapi dia udah dipersiapkan. Nggak mungkin ujuk-ujuk ujian itu. Sama dalam hidup kita juga. Makanya kalau ingin lulus dalam ujian hidup ini adalah kita harus benar-benar mengenal Allah, belajar mengenal Allah, dan belajar mengetahui apa yang disukai Allah dan yang dilarang Allah, lalu patuhlah ke Allah. Nanti ujian Allah yang nolong. Jadi jangan takut oleh ujian hidup, tapi takutlah tidak dapat pertolongan Allah dalam menghadapi ujian hidup ini. Itu yang bahaya bagi kita. Bukan ujiannya, tapi tidak ditolong Allahnya yang berat. Karena kalau Allah nggak nolong, sekecil apapun masalah jadi masalah besar. Tapi kalau Allah nolong, seberat apapun masalah, mudah aja. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Ada lagi yang akan dibaca? Ustaz? Alhamdulillah, Allah Maha tahu leher saya gatel, langsung didatangkan air hangat hadirin. Hangatnya juga yang tidak mendidih ya. Kalau mendidih kan melotok. Ini hangat-hangat kuku, seger. Jadi maaf ya. Sudah hadirin, jangan ngeliatin gitu, saya jadi nggak enak ya. Lihat mata airnya di mana, yang nimba siapa, yang ngangetin siapa, yang bawa siapa. Begitulah rezeki.
kucing minum, kerbau minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas lagi. Waduh, yang membedakan kita punya niat jadi ibadah, benar? Masa monyet pakai gelas? Jangan nyindir saya. Monyet juga bertasbih itu kepada Allah. Hanya mungkin beda dengan kita. Kita ada niat, ada bismillah, ya. Alhamdulillah. Baik, ada? Silakan dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, pasti dekat. Gini hadirin ya, Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi jangan takut. Jadi dalam situasi sesulit apapun Allah pasti sedang melihat kita. Allah tahu kita sedih, Allah tahu kita berderai air mata, Allah tahu hati kita nyesek, Allah tahu hati kita lagi nelangsa, Allah tahu kita lagi kepepet, Allah tahu kita lagi sakit hati, lagi cemburu, lagi membara. Tinggal kembali ke Allah. Tolong ya Allah. Nih, ini rahasia ya. Kita aja ya. Jadi bisa supaya lebih enak ke Allah Subhanahu wa taala tuh curhat aja, bicara ya. Kalau bisa pakai bahasa Al-Qur'an bagus. Dengan yang dicontohkan Rasul bagus, tapi kalau belum bisa bahasa Indonesia juga, itu bahasa ciptaan Allah. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau tahu apa yang sedang hamba jalani sekarang. Engkau tahu semuanya. Hamba ini milikmu ya Allah. Hamba dalam genggamanmu. Engkau tahu kelakuan hamba yang sesungguhnya ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Duha yang maha tahu pikiran ini yang jarang ingat padamu. Tidak ada satupun maksiat yang hamba lakukan kecuali Engkau pasti menyaksikannya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Inilah hambamu ya Allah, ahli maksiat yang berlumur dosa, yang bergelimang aib. Ini hambamu ya Allah, yang sangat sering mengkhianatimu, yang sangat sedikit ingat padamu. Hamba ngaku jarang bersyukur. Mata ini mata penuh maksiat ya Allah. Kalau bisa jujur saja, ngaku saja. Allah sudah tahu, tapi kita bisa ngaku, bisa bicara. Itu beda rasanya. Ampun ya Allah.
Siapa lagi yang bisa mengampuni hamba selain Engkau? Engkau maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Ya Rabb, hati ini amat busuk dan keras, padahal mudah bagimu melembutkan hati. Tolong ya muqallibal qulub, lembutkan hati ini. Cabut semua kesombongan yang ada, cabut semua ketakaburan. Ya Allah, Engkau tahu hamba mudah sekali tergelincir berbuat dosa. Tolong ya Allah, kuatkan iman hamba, jangan biarkan mudah tergelincir. Cegah ya Allah, jangan biarkan hamba berulang-ulang berbuat maksiat. Tolong ya Allah. Sing minta ke Allah itu pasti didengar oleh Allah. Pasti didengar, pasti didengar. Mendoakan anak juga gitu. Duhai Allah, anak ini ciptaanmu, milikmu, dalam kekuasaanmu setiap saat. Engkau tahu apa yang dilakukan anak ini. Engkau tahu apa yang dilakukan hamba sebagai orang tuanya. Ampuni ya Allah, hamba belum jadi contoh yang baik, belum mendidik dengan benar, belum mengurus dengan tulus. Hamba yang berdosa ya Allah, hamba yang lalai terhadap amanah ini. Tolong ya Allah, ampuni hamba, bimbing agar bisa mengemban amanah ini dengan benar. Solehkan anak ini ya Allah, milikmu dalam kekuasaan, mudah bagimu melembutkan hatinya, memuliakan akhlaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, dengan Allah tuh sing enak kayak gitu hadirin. Makanya kalau tahajud bangun malam, selain sholat tuh curhat saja, bicara saja, Allah pasti memahami kok. Bukankah Allah tidak tahu lalu diberitahu oleh kita? Allah sudah tahu. Cuman kalau kita bisa bicara, bisa curhat, itu jadi lebih bulat hati kita dalam mengakui kehambaan diri dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disukai Allah. Ayo biasakan ngobrol dengan Allah. Kalau ngobrol mungkin dua arah ya, tapi bicaralah dan Allah pasti mendengar. Wa huwas samiul alim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Qaf ayat 16, 17, ya 18. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Surat Qaf
ayat 16, 17, 18 ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jangan menganggap Allah ada di sini, tapi semuanya diketahui oleh Allah. Pengetahuan Allah dekat dengan kita, kekuasaan Allah, pertolongannya, kasih sayangnya, Masya Allah. Demikian hadirin, jadi menghadapi ujian ini mah harus membuat kita jadi manja aja dengan Allah. Kayak anak yang tidak mau pisah dari orang tuanya, terus saja ngingintil. Nah begitulah kita kepada Allah tuh terus saja ke Allah aja. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit doa, dikit-dikit sholat, dikit-dikit munajat. Memang itu yang Allah sukai. Nanti Allah yang mengurus semua urusan kita dengan caranya. Demikian para pendengar pengumuman. Jadi hari ini AA kembali ke TSM Trans Studio Mall, masjidnya maksudnya jam 9 teng dimulai, ada acara syuting. Tahu syuting? Menembak ya. Saya akan jadi sasaran syuting kamera. Ini adalah membuat rekaman ceramah kurang lebih 6 episode, satu episodenya 15 menit dan direkam di sana. Bagi yang akan hadir silahkan, mudah-mudahan nanti dapat ilmu. Hanya beda dengan tablik biasa karena ini per 15 menit satu episode, 15 menit satu episode. Nanti ditayangkannya pada waktu bulan Ramadan, insya Allah 28 hari lagi Ramadan ya. Ada pertanyaan lewat radio, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, gini. Ini bicaranya khusyuk nih, bicara ke AA. Kenapa bisa khusyuk bicaranya? Nah sekarang ini bicara dengan AA khusyuk tidak nih? Khusyuk, makanya ngomongnya juga benar ya. Kalau nggak khusyuk mah ngelantur, kan begitu? Nah dibicarakan aja ya, kayak bicara ke AA gini ya. Kalau diem kerumui di hati aja bisa jadi macam-macam. Bicara aja. Ya Allah, saya ingin. Udah nikah belum dek? Enggak. Bisa disalah tafsirkan. Maksudnya udah nikah belum? Nah kalau gitu ya Allah saya sudah menikah gitu ya. Ya udah gitu. Bicara ke Allah tuh ya. Kalau diam itu cenderung rada kurang bisa. Bicara aja. Ya kuncinya itu barusan udah bicara. Susah nih. Sudah, pokoknya mau bicara ya. Bicaranya pakai hati, cing pakai perasaan. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong saya. Saya ingin beli tas,
Tapi suami saya nggak setuju karena nggak punya uangnya. Tolong hilangkan keinginan saya punya tas ya Allah. Ya, apa? Atuh sok minta, ya Allah saya teh pengin jadi wanita solehah, ingin bisa nikmat sholat, ingin bisa selalu zikir, tolong gitu kan. Nah itu oke, ini teh kenapa nggak sholat berdiri? Kenapa sakit? Jadi atuh minta ke Allah, ya Allah ini kaki milikmu, ciptaanmu, dalam genggamanmu saya ingin cingbulat hati itu. Jadi gini rahasianya ya, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita dan mengakui hanya Allah yang maha kuasa. Makin bulat begitu, yakin itu ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, sok atuh semoga disembuhkan Allah yang maha mendengar ya teh. Salam buat suami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang suara wanita itu cobaan ya. Bisa pening kita kan ya. Itu tidak sengaja, makanya ditegesin lagi. Wanita coba yang telepon agak lebih tegas ya. Aa, saya akan bertanya. Ah itulah. Tapi kalau bisa berat. Ya sudah begitulah ujiannya. Silakan penelpon selanjutnya. Salam. Dengan ibu siapa di mana Bu? Baik, silakan Ibu Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tegas nih. Ya, nanti bisa dibicarakan dengan sekolahnya ya Bu ya. Pada prinsipnya harusnya bisa. Harusnya bisa Bu ya. Karena katanya terus terang untuk menghafal sambil bersekolah itu luar biasa ininya repot gitu. Jadi dia pengen dulu katanya pengen menghafal dulu, nanti kalau misalnya lagi mau naik apa baru. Baik, memang setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Jadi targetnya juga bukan harus hafal sekian, tetapi bagaimana mau menghafal maksimal ya. Karena oleh Allah diciptakan tiap otak tuh berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang baru baca sedikit udah hafal. Kalau kita udah baca lama ngapal-apal, yang hafal malah lupa. Ini yang berat. Selalu. Ibu masih ada. Nih, Ibu. Iya, sekarang udah kelas 1 belum, laki perempuan? Oh iya, di Darut Tauhid ya, di Eko ya. Iya. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak AA juga Gaza dulu SMP tidak sekolah tapi menghafal Quran, kemudian di pesantren-pesantrenkan ya. Sekarang sudah SMA. SMA-nya juga belajar saja begitu. Ya, dari 11 anak macam-macam bakat dan karakternya masing-masing.
Ini mungkin yang bungsu juga yang umur 8 tahun akan berhenti dari sekolah umum dan mulai menghafal. Karena mudah-mudahan ya di sananya tempat yang paling baik. Beda-beda tiap orang tuh ya. Silakan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu, saya mau bertanya ya. Ibu siapa? Alhamdulillah, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Satu, kalau saya ya, saya orang Jawa Barat nih. Ini bukan kampanye. Saya bukan orang pelatak politik, bukan orang partai petai dan sebagainya ya. Kalau saya akan milih satu, saya akan lihat tingkat ketakwaannya. Takwa teh berarti yakin ke Allah, kepatuhannya ke Allah dan ngajak orang ke Allahnya. Satu itu, ini akidahnya benar enggak, akhlaknya benar enggak, kemampuannya benar enggak. Lalu yang kedua, dengan siapa dia berkumpul. Nah yang kedua, karena seseorang berkumpul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, berkumpul dengan pandai besi bau bakaran. Bukan tentang pandai besi yang jelek, ini ilustrasi saja. Kalau misalkan teman-teman dekatnya ini orang yang ingat ke Allah, ngajak ke Allah ya, mau berjuang agar semuanya, apalagi kan Jawa Barat ini benar-benar mayoritasnya umat Islam ya. Dan kalau umat Islamnya baik, yang non-Islam itu benar-benar akan diperlakukan dengan sangat adil, dengan sangat baik. Jadi kalau ada sekarang wah katanya ada krisis kebinekaan, enggak, itu mah hanya jualan orang-orang yang memang mau mendiskreditkan Islam. Tidak ada masalah dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya enggak ada masalah sama sekali. Jadi ini hanya digoreng oleh orang pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan umat Islam, yang umat Islam juga enggak banyak keinginan, cuman satu cuman menuntut keadilan gitu. Nah sekarang katanya mau ada pengadilan apa, hukumannya cenderung bebas ya, sedang yang lain-lain dihukum yang dengan kasus yang sama. Jadi kalau keadilan ini tidak ditegakkan atau versinya versi yang tidak adil, nah ini akan menimbulkan masalah baru. Karena kasusnya bukan cuma satu ini ya kan. Sudah beberapa ada kasus yang mirip sebelumnya. Jadi rakyat nggak bisa dibodoh-bodohin. Loh kenapa yang itu yang beberapa begini, kok yang ini begini, ada apa? Begitulah. Jadi keadilan itu bukan hanya versi yang menilai, tapi fakta. Begitulah ya. Saya tidak mengerti, tapi mudah-mudahan yang benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan dan keadilan. Nah begitulah teh, perhatikan akidah, sikap orangnya, komitmen orangnya. Yang kedua, nah partai-partai pengusungnya siapa nih, apakah memang komitmen kepada akhlak, kepada iman atau enggak. Nah ini juga kalau saya sih ikut menentukan. Ini bukan mempengaruhi masyarakat ya. Dan yang ketiga, apakah orang ini suka mencela-mencela, enggak. Itu penting, karena kalau sudah tidak loyal itu rada jelek nih. Kita misalkan
ini jadi bantu ini, tiba-tiba saya pindah ke sana sesukanya, nggak tahu terima kasih, nggak tahu. Bagi saya orang yang sangat punya loyalitas, komitmen kepada yang benar ya, itu adalah kehormatan. Tapi yang hejotihang, mencela-mencela, pindah ini, pindah itu, pindah ya gitu, tidak bisa dipegang. Dan yang keempat, yang tidak ambisius kepada jabatan. Ambisinya adalah manfaat. Kalau orang udah ambisi jabatan, biasanya suka menghalalkan segala cara ya. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih. Saya nggak mau ngomong politik, nggak mau ngomong pilkada, udah barusan ya. Begitulah hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. SSG siap berlatih hari ini ya. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.